Rakyat kecil makin menjerit, makin terjepit. Sementara para elit semakin bergaya hedon, semakin mampu memperbanyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan di dalam mengawali pertemuan kita ini saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita beberapa hari lalu bagaikan digemparkan oleh petir yang menggelegar di siang hari. Kenapa demikian? Karena tiba-tiba muncul dikemukakan Menko Polhukam maupun MD bahwa ada dana mencurigakan sebanyak 300 triliun. Mengejutkan sekali. Dan ini terbongkarnya berawal dari peristiwa penganiayaan dari anak salah seorang pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael bernama Mario Dandi kepada anak seorang pengurus KP Ansor bernama David, yang akibat penganiayaan itu terbongkarlah harta kekayaan Rafael yang begitu mencengangkan sekali. Sudahlah, mobil Rubicon, mobil mewah, motor gede, ada uang di rekeningnya 500 miliar, ditambah lagi rumah mewah, dan ada lagi simpanan lain. Selain dari itu, juga konon kabarnya termasuk ada emas batangan. Pokoknya banyak sekali. Dan tak lama itu terbongkar, muncullah ini dari Mahfud MD. Akan tetapi yang anehnya sekarang ini, seakan-akan ini menguap. Dana 300 triliun yang mencurigakan yang disampaikan Mahfud MD dulu itu, sekarang tiba-tiba muncul kesimpulan bahwa itu tidak termasuk dana korupsi. Kalau kesimpulan tanpa ada proses hukumnya, tentu akan menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Akan menimbulkan banyak kecurigaan di tengah-tengah publik. Ada apa hukum kita di negeri ini kalau sudah begini? Dan akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah jelas akan semakin luntur. Rakyat tentu berharap di akhir-akhir masa jabatan rezim sekarang ini jangan sampai ada lagi hal-hal yang membuat rakyat semakin rendah kepercayaannya. Walaupun survei juga mengatakan semakin tinggi hasil kepercayaannya, hasil kepuasan rakyat. Tetapi bagaimanapun, akibat hal-hal seperti ini jelas akan membuat trust rakyat kepada pemerintah akan menurun. Kalau tidak, kita katakan anjlok. Jika demikian, bagaimana rakyat bisa percaya lagi kepada hukum di negeri ini? Belum apa-apa, belum ada proses hukum, lantas dikatakan bahwa ini clear. Sangat mencengangkan sekali. Kita jadinya berpikir, untuk apa Pak Mahfud MD begitu bersemangat menyampaikan ini dulu?
Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Mahfud MD enggak konsisten soal transaksi mencurigakan 300 triliun di Kemenkeu. PDIP muka .2. Negara ini bukan lelucon. Berita ini hari Kamis 16 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Isu adanya kejanggalan transaksi pegawai Kementerian Keuangan Kemenkeu senilai 300 triliun ujung-ujungnya menguap begitu saja. Pernyataan yang dipantik Menko Polhukam Mahfud MD ini akhirnya hanya membuat kehebohan. Hal ini memicu kritik keras dari PDIP. Ia meminta semua pihak tidak membuat lelucon kepada negara dengan isu serius tersebut. Katanya ada 300 triliun rupiah aliran dana yang mencurigakan, tetapi selang beberapa waktu kemudian disampaikan itu bukan korupsi. Negara ini bukan lelucon, kata anggota Komisi 3 DPR Atria Dahlan di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 15/3/2023. Kalau memang begini, negara ini kayaknya memang seperti lelucon, memang sebentuk main-main. Kalau begini bisa jadi dulu Mahfud MD melontarkan ini beranggapan bahwa tidak ada yang tinggi-tinggi yang kena, yang terimbas oleh dana 300 triliun yang mencurigakan ini. Tetapi setelah diketahui ada petinggi-petinggi yang juga terlibat dalam dana yang 300 triliun ini, makanya cepat saja di stop. Setidaknya itu anggapan publik kalau dilakukan hal seperti sekarang ini. Jadi kalau begitu di mana letaknya keadilan? Kapan korupsi akan tuntas di negeri ini? Kalau begitu, kapan? Kalau kena yang kecil-kecil seperti Rafael yang hanya pejabat eselon 3 digusur, diusut. Tetapi kalau kena yang tinggi-tinggi dari itu didiamkan saja. Tentu itu lagi anggapan masyarakat, anggapan publik. Dan bisa jadi itu yang terjadi. Kalau memang itu yang terjadi, mau dibawa kemana negeri ini kalau dikelola dengan cara seperti ini? Sementara di sisi lain rakyat menjerit karena hidupnya makin lama makin susah. Ekonomi makin lama makin sulit. Beras makin mahal, bahan-bahan kebutuhan pokok semakin mahal, mata pencaharian semakin sulit. Sementara pengelola negara ini bergaya seperti ini, mau dikemanakan lagi negara ini kalau seperti ini? Kalau salah-salah bicara juga akibatnya fatal pula. Jadi mau bagaimana lagi? Uang 300 triliun itu kalau diberikan kepada rakyat yang membutuhkannya, baik berupa bantuan modal usaha untuk pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil, ataupun untuk bantuan buat orang miskin yang hidupnya susah. Betapa banyaknya. Tetapi kalau ini dilahap oleh orang-orang yang tidak sepantasnya memakan ini karena fasilitasnya sudah banyak, karena uang untuk dia sudah terlalu banyak, bagaimana jadinya? Dari mana harusnya memperbaiki negeri ini oleh pemimpin setelah ini nanti kalau begini jadinya? Dari mana harus diperbaiki? Berapa puluh tahun ke depan lagi akan bisa negara ini betul-betul baik kalau sekarang ini dalam kondisi seperti ini diserahkan kepada pemimpin baru nanti. Akhirnya kita akan berputar-berputar di situ-situ aja.
Kita lanjutkan membacanya. Politisi PDIP ini melanjutkan, geger transaksi mencurigakan 300 triliun tidak sesuai dengan konteks penegakan hukum. Sebab kasus ini bermula dari aksi kekerasan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak Rafael Alun. Pemanggilan Alun, lanjut artinya sah-sah saja. Namun dia menilai tindakan tersebut menjadi janggal lantaran tidak jelas apa tindak pidana yang melatari kecuali aksi kekerasan anaknya. Besok-besok repot kalau kita punya saudara yang tertabrak. Bukan urusan yang ditabraknya lagi yang menjadi substansi, tetapi urusan lain di luar itu, kata Arteria. Dia menegaskan Komisi 3 DPR berkepentingan memanggil Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana karena geger transaksi mencurigakan ini membawa presiden buruk dalam penegakan hukum, khususnya terhadap pernyataan Mahfud yang dianggap tidak konsisten menyampaikan informasi dan patut diklarifikasi. Begitu ditanyakan, yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, bukannya memberi penjelasan tetapi memberi justifikasi. Ini bukan korupsi, ujarnya. Jadi sahabat BN, memang saat ini kita sangat prihatin dengan kondisi negara kita ini, sangat prihatin. Rakyat kecil makin menjerit, makin terjepit. Sementara para elit semakin bergaya hedon. Para elit semakin mampu memperbanyak duit. Ini yang bicara adalah anggota DPR dari partai berkuasa, dari PDIP. Arteria Dahlan ini tampaknya sudah jengkel sekali. Sekali lagi ini dari partai penguasa. Sahabat BM, benar-benar ini tontonan lelucon yang tidak lucu tetapi menyakitkan bagi rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu